Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Sebelum saya mulai, saya ingin survei dulu. Kemarin hari pertama kita sudah sholat tarawih berjamaah dengan 5 lembar. Jadi 1 rakaat 1 halaman. Itu sebagai tes awal. Memang ini pada akhirnya nanti ibarat bisnis produk biasanya membentuk pasar. Tetapi saya ingin mencoba juga mendapatkan masukan dari jamaah. Pertanyaannya adalah sederhana sekali. Cukup mengacukan tangan, ibu-ibu juga mengacukan tangan. Lalu saya ingin melihat mayoritasnya. Malam hari ini dan seterusnya, mau opsi yang mana? Tetap setiap rakaat 1 halaman, sehingga 11 rakaat berarti 5,5 lembar. Sisanya kita lanjutkan dalam bentuk simaan. Sebetulnya seperti kemarin selesainya berbarengan juga dengan yang lain, masjid yang lain. Cuma bedanya di sini nggak banyak anunya, selingannya. Jadi nggak ada ya entertain di tengah-tengahnya lah, itu kira-kira. Atau malam hari ini dan seterusnya ingin 2,5 lembar saja, jadi separuhnya. Jadi imam membaca setengah halaman, sehingga 11 rakaat kira-kira bisa 2,5 lembar kan? Ya. Kita kurang. Nah, yang sisanya kita tasmi, sehingga sisanya 1 juz itu dalam bentuk simaan. Sesudah tarawih. Nah, pertanyaannya adalah, yang ingin opsi pertama tetap seperti kemarin. Nah, ini orang dalam di manajemen dan tim internal gak usah tunjuk tangan. Untuk murid-murid jamaah tetap nggak boleh tunjuk tangan, karena mereka wajib mengikuti selera warga terutama dan jamaah. Yang ingin opsi pertama tetap 5 lembar, angkat tangan. Angkat tangan. Jadi 1 rakaat 1 halaman. Kalau dihitung Tommy, ibu-ibu ada berapa kira-kira jumlahnya? Ya, bapak-bapak ada berapa? Tolong cepat. Sudah. Berapa yang laki-laki? 28. Yang perempuan berapa? Tommy. 7. Jadi 28 tambah 7 sama dengan 35. Sekarang yang ingin cukup 2,5 lembar saja, sisanya simaan. Angkat tangan. Angkat tangan. 1. Yang lain, ibu-ibunya berapa? Sambil lihat di antara ibu-ibu yang bertanya, ada yang udah sepuh nggak? Banyak kan? Banyak kan sepuh. Berapa orang? 27. Jadi mayoritas bapak-bapak ini tetap seperti kemarin. Mayoritas ibu-ibu ingin 2,5 halaman. Baik, keputusan dari saya dan tidak dapat diganggu juga. Karenanya ladies first. Kita dalam beribadah ini menghormati yang lebih lemah. Yang kuat nanti kita lanjutkan dengan ada ringnya sendiri. Jadi tetap kita menghargai ibu-ibu, karena mayoritas dan kemungkinan juga ada yang sepuh. Dan Rasulullah SAW kalau dikasih 2 pilihan,
biasanya memilih yang termudah. Ketika dua-duanya benar, Rasulullah biasanya selalu memilihkan yang mudah untuk umatnya. Baik, jangan bersedih hati bagi yang ingin bertambah. Insya Allah akan ada forum qiyamul lail. Di tahajud kita akan satu juz nanti. Dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati bersama-sama. Adil bapak-bapak. Ya gimana Ustaz, tadi bilang gak bisa digugat, ya gimana lagi. Baik. Pada malam hari ini, sesuai janji saya, 12 amalan utama Ramadan. Fotokopiannya bisa diambil gratis di luar. Dan mulai malam hari ini dan beberapa malam ke depan mungkin saya akan coba fokuskan satu persatu agar kualitas ilmu dan ibadah jamaah meningkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 hari yang lalu di RSCM ada keluarga saya yang dalam keadaan sakit keras. Hari Jumat pukul 5 saya berada di sana. Beliau dalam kondisi sakit yang sangat hebat. Kankernya sudah 7 tahun. Di 15 tahun yang lalu dia termasuk orang yang pertama kali mendukung dakwah sampai diantaranya adanya Islamic Center di sini. Bagi saya dia salah satu barangkali ummahatul mu'minah, termasuk orang yang memberi dukungan dalam dakwah yang luar biasa. Ada yang menarik. Ketika saya bimbing sholat asar, karena orang kalau dalam kondisi sakit keras itu tidak bisa konsentrasi. Dan sholat hanya bisa menggerakkan mata. Jadi kadang dia lupa ruku atau sujud. Dan dia juga lupa sudah berapa rakaat. Nah ini sekaligus pengetahuan bagaimana cara membimbing sholat orang dalam keadaan sakit keras. Jadi carikan mahramnya, ditayamumkan. Dia kan tidak bisa jalan sendiri. Ditayamumkan. Kemudian dibimbing sholatnya, bacaannya sampai disebutkan i'tidal, ruku, sujud, disebutkan satu persatu sampai dia mengikuti. Sampai salamnya pun dibimbing. Begitu cara membimbing sholat orang sakit keras. Yang menarik adalah ketika saya katakan, Bunda, beberapa jam lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Tiba-tiba pecah tangisnya dan saya rasakan tangis bahagia yang keluar dari air matanya. Dia yang sudah tidak berbicara sejak pagi, tiba-tiba saya ingatkan, Bunda, insya Allah semua dosa-dosa akan Allah ampunkan ketika Bunda bersabar dengan semua sakit ini. Tanpa saya duga tiba-tiba aminnya begitu tegas dengan suara yang lirih, tetapi dibarengi tetesan air mata rindu dan angan-angan. 7 tahun ditahannya sakit dan tetap berdedikasi, tetap bekerja dan keluar dalam perjuangannya sebagai seorang tenaga medis. Lalu saya ingatkan lagi, Bunda, Allah sayang sekali kepada hamba-hambanya yang bersabar, karena ini bulan penuh kasih sayang, penuh rahmat. Rupanya semakin deras air mata itu dan bibir terlihat seperti orang yang menahan tangisan. Puncaknya adalah bisa dibayangkan ketika orang yang secara medis
kanker stadium tinggi, nafas mulai sesak, kanker hati sudah membuat perut menjadi besar. Lalu saya isyaratkan bahwa ini bulan adalah bulan Iqra minan nar. Setiap malam Allah sediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk dibebaskan dari api neraka, berapapun kesalahannya. Asal dia bertobat, maka akan dipilih oleh Allah pada setiap malam hamba-hamba pilihannya untuk dibebaskan dari siksa neraka. Luar biasa, tumpah ruah tangisnya dan semakin kencang, amin. Tampak tenang batinnya. Jumat dini hari, malam, maksud saya Sabtu dini hari, jam 2.45, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya 7 tahun menanti, dan Allah pilihkan walau 1 malam saja berada di bulan suci Ramadan. Sungguh, kalau Anda pernah punya cita-cita, kalau Anda pernah bahkan punya angan-angan, sungguh tidak ada angan-angan paling tinggi bagi orang-orang yang suci jiwanya kecuali ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa. Dan itu angan-angan yang mustahil bagi orang-orang yang tidak beriman, dan mustahil untuk bisa dicapai dengan cara apapun kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dan merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama kepada orang-orang yang masih diberikan sampai usia di bulan suci Ramadan. Dan jamaah rahimakumullah, sekarang sudah berada di bulan ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, sungguh Anda sudah mencapai puncak angan-angan yang dirindukan oleh orang-orang yang merindukan kesejatian di dalam hidup ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapapun Anda, siapapun kita dengan gelimang dosa masa lalu, ya ayyatuhan nasul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, sambutlah seruan Tuhanmu di bulan suci Ramadan ini. Kemarin saya sampaikan, amalan utama yang pertama bulan Ramadan adalah berpuasa dengan ilmu dan kualitas terbaik. Lewat cara apa? Dengan cara merasakan hubungan langsung dan tanpa perantara, apalagi penghalang antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang saya bacakan ini adalah lafaz Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan puasa tersebut adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Sampai di sini, dan panjang hadisnya saya ingin stop. Jadi beruntunglah kalau kita yang saat ini sedang berpuasa mencoba untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara merasakan kebersamaan di bulan suci Ramadan ini. Sungguh kata-kata wa ana ajzi bih, mulai dari fa innahu li wa innahu li wa ana ajzi bih. Ketika saya coba renungkan penggalan pendek ini, sesungguhnya amalan puasa ini milikku dan aku sendiri yang membalasnya. Saya melihat tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Hubungan apa yang paling nikmat kecuali yang satu ini? Wa ana ajzi bih, aku sendiri yang memberikan balasannya. Sungguh pemberian siapa yang paling besar dibanding Allah? Siapa yang paling tahu kebutuhan kita selain Allah? Siapa yang paling bisa memenuhi semua permintaan tepat seperti Allah? Siapa yang tidak pernah ingkar janji? Siapa yang paling bisa memenuhi semua janji? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pagi tadi saya mencoba menanamkan hadis ini kepada anak-anak saya dan saya bertanya begini. Nah, kamu kan biasa ada program infak di sekolah. Ya, kalau ada orang miskin, kepada anak saya yang SD kelas 3 saya tanya, kalau kamu yang kasih kira-kira berapa? Ya, paling 5.000, 10.000. Terus kalau ibumu yang kasih, ibu uangnya banyak, kasihnya bisa 100.000, gitu ya. Terus kalau yang kasih kira-kira orang kaya sekali, banyak kali ya 1 juta. Terus gimana kalau Allah yang kasih? Sulit untuk dibayangkan. Ini cuma strategi bagaimana menanamkan rasa ma'iyatullah kepada anak-anak dalam mengajarkan ini. Tetapi jamaah rahimakumullah, ini bulan bagi siapa yang ingin memantapkan tauhidullah di dalam hatinya, ingin menjadi pribadi yang melakukan lompatan-lompatan besar di dalam hidupnya. Ini bulan. Coba katakan, coba perhatikan. Begini, saya sedang ingin menanamkan pada jiwa orang dewasa sekarang. Coba periksa hati ini. Coba periksa pikiran ini. Yang banyak kita ingat sesungguhnya aku atau Allah. Misalnya, yang aku ingat selalu ridho Allah. Atau yang aku ingat adalah kepentinganku, harga diriku, pekerjaanku, makanku, minumku, mobilku, rumahku, duitku, dan seterusnya. Mana yang paling banyak kita ingat? Aku. Yang kedua, yang paling banyak kita lakukan dalam aktivitas hidup kita sesungguhnya adalah sungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Atau hidup ini kan harus cari makan juga, Ustaz. Kita kan harus setia, kita kan harus bekerja, kita kan juga harus kaya. Kita kan ada lupa sesungguhnya menegakkan agama Allah. Jadi saya ingin katakan bahwa selama ini yang banyak beredar di hati kita sebetulnya bukan Allah, tetapi aku, kepentingan. Ini bulan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin pisahkan kita dari semua berhala-berhala, agar kita mendapatkan hubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Allah, orang-orang yang beriman pada malam hari ini dan seterusnya, insya Allah akan selalu berzikir kepadanya. Ini bulan di mana dia akan memupuk ruhiyahnya, bukan mencari rupiahnya, istilahnya Ustaz Yeri, kira-kira begitu. Kalau Ramadan ini masih juga rupiah, kemudian melupakan ruhiyah, kasihan sekali. Betapa matreknya orang itu. Ini musim di mana ibadah dilipat gandakan, tetapi perilakunya masih seperti hewan yang tertarik pada gravitasi dunia selalu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bertakbir 4 kali takbir untuk jenazah yang berjalan itu karena mati jiwanya. Silakan berdoa jenazah untuk bangkai dan penduduk kuburan yang berkeliaran itu, karena sesungguhnya dia telah sekarat jiwanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, khususnya para warga sekitar yang saya cintai. Di sini kita sedang membangun peradaban Islam bersama Al-Quran, insya Allah. Tempat kita yang sederhana ini, di dalamnya terselip sebuah misi besar. Alhamdulillah, para tokoh-tokoh Islam mudah untuk kita undang ke sini, dan kita menjadi poros untuk menjadi tempat berkonsolidasi Islam di Indonesia, insya Allah. Selain saya sebagai Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia dari kalangan pergerakan ulama-ulama independen yang punya kontribusi di tingkat nasional, saya juga sebagai pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia. Walau saya puasanya mulai hari Sabtu, tapi saya juga pengurus pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya ingin menyebutkan posisi ini bukan untuk positioningnya.
Insya Allah ini bukan aliran sesat di sini para warga. Ini bukan aliran bid'ah, ini bukan aliran-aliran yang mungkin dikhawatirkan, tidak. Jadi insya Allah kalau satu waktu misalnya ketua majelis ulama yang kita undang juga tidak sulit. Kalau kita ingin undang ketua umum majelis Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, insya Allah mereka juga tahu bahwa insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah di jalan sunnah. Kepada warga sekitar, teman-teman yang bekerja di sini adalah orang-orang muda yang menginginkan perbaikan untuk umat. Mereka yang insya Allah sebetulnya juga punya kemampuan-kemampuan duniawi, tetapi alhamdulillah tenaga-tenaga yang berada di dalam ini adalah orang-orang yang mau berdedikasi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan ragu, jangan sungkan. Silakan hadir, silakan berkomunikasi dan kita bekerja sama dan ditegaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.